Prinsip dikotomi kendali, bahwa ada hal-hal di dalam hidup yang bisa kita kendalikan dan ada yang tidak. Hal-hal apa saja yang masuk ke dalam kedua definisi ini menurut Stoicisme? Tidak di bawah kendali kita, di antaranya seperti tindakan orang lain, kecuali tentunya dia berada di bawah ancaman kita. Opini orang lain, reputasi atau popularitas kita, kesehatan kita, kekayaan kita, kondisi saat kita lahir seperti jenis kelamin, orang tua, saudara-saudara, etnis atau suku, kebangsaan, warna kulit, dan lain-lain. Segala sesuatu di luar pikiran dan tindakan kita seperti cuaca, gempa bumi, dan peristiwa alam lainnya. Ada banyak hal-hal yang belum ada di masa para filosof Stoa hidup, tetapi dapat kita kategorikan di sini seperti harga saham, indeks pasar modal, razia sepeda motor, dan nilai tukar rupiah. Hal-hal yang berada di bawah kendali kita seperti pertimbangan, opini, atau persepsi kita, keinginan kita, tujuan kita, dan segala sesuatu yang merupakan pikiran dan tindakan kita sendiri. Lebih lanjut, Epictetus menjelaskan dalam bukunya, hal-hal yang ada di bawah kendali kita bersifat merdeka, tidak terikat, tidak terhambat, tetapi hal-hal yang tidak di bawah kendali kita bersifat lemah, bagai budak, terikat, dan milik orang lain. Karenanya, ingatlah jika kamu menganggap hal-hal yang bagaikan budak sebagai bebas dan hal-hal yang merupakan milik orang lain sebagai milikmu sendiri, maka kamu akan meratap dan kamu akan selalu menyalahkan orang lain. Dalam bahasa gampangnya, siap-siap saja kecewa kalau terlalu terobsesi pada hal-hal di luar kendalimu, seperti perbuatan atau opini orang lain, kekayaan kita, bahkan sampai kesehatan kita sendiri. Atau menyesali kondisi kita terlahir, misalnya awal eksistensi kita di dunia ini adalah sebuah hal yang sangat di luar kendali kita. Stoicisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari things we can control, hal-hal yang di bawah kendali kita. Dengan kata lain, kebahagiaan sejati hanya bisa datang dari dalam. Sebaliknya, kita tidak bisa menggantungkan kebahagiaan dan kedamaian sejati kepada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Bagi para filosof Stoa, menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti perlakuan orang lain, opini orang lain, status dan popularitas yang ditentukan orang lain, kekayaan, dan lainnya adalah tidak rasional. Pentingnya memahami bahwa kendali bukan hanya soal kemampuan kita memperoleh, tetapi juga mempertahankan. Menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang di luar kendali itu tidak rasional. Karena bagaimana kita bisa benar-benar bahagia jika pencapaian akan hal-hal tersebut tidak sepenuhnya berada di tangan kita. Hal-hal ini tidak merdeka, bagaikan budak dan merupakan milik atau ditentukan orang lain. Jika kita hanya bisa merasa bahagia dengan hal-hal yang ada di luar kendali kita, ini sama saja dengan menyerahkan kebahagiaan dan kedamaian hidup kita ke pihak atau orang lain. Perilaku tersebut bertentangan dengan Stoicisme. Sampai di sini, mungkin ada yang berpikir, tidakkah kekayaan datang dari kerja keras dan ide-ide startup brilian? Tidakkah ketenaran kita bisa dibangun dengan jerih payah kita? Apalagi soal kesehatan, persahabatan,
karena persahabatan melibatkan orang lain, maka sudah jelas hal ini di luar kendali kita. Walaupun kita sudah melakukan segala upaya untuk mempertahankannya, kita bisa bersikap jujur, menghormati, menghargai, dan berusaha menyenangkan teman, tetapi kesehatan sesungguhnya sama seperti kekayaan. Kesehatan sewaktu-waktu bisa direnggut oleh nasib. Jadi, menyangkut hal-hal di luar kendali kita, seperti kekayaan, reputasi, dan kesehatan, bahkan sesudah memilikinya, kita akan selalu dihantui rasa was-was kehilangan hal-hal tersebut. Karena semua ini berada di luar kendali kita, maka kemungkinan hal tersebut hilang benar-benar nyata. Lalu, karena tidak berada di bawah kendali kita, maka hal tersebut bisa direnggut sewaktu-waktu dari kita dan tidak masuk akal untuk menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang kapanpun bisa lenyap dari hidup kita. Filsuf Stoa mengambil pendekatan yang sangat logis. Bahagia sewaktu-waktu bisa hilang. Siapapun yang mengingini atau menghindari hal-hal yang ada di luar kendalinya tidak pernah akan benar-benar merdeka dan bisa setia pada dirinya sendiri, tetapi akan terus terombang-ambing, terseret hal-hal tersebut. Menarik di sini bahwa Epictetus mencatat dua sikap terhadap hal-hal di luar kendali kita. Mengingininya seperti mengingini kekayaan, popularitas, kecantikan, dan lain-lain, dan juga menghindarinya. Kita bisa terobsesi menghindari hal-hal buruk dalam hidup kita, seperti kemiskinan, kesusahan hidup, kejahatan, kematian, dan lain-lain. Namun, sama dengan keinginan, maka menghindari hal-hal yang di luar kendali kita adalah kesia-siaan. Keinginan dan ketakutan akan hal-hal di luar kendali kita bagaikan rantai yang membelenggu, sehingga kita tidak pernah benar-benar merdeka. Ketika segala keputusan hidup kita didorong dan dipengaruhi oleh nafsu, ingin memiliki atau menghindari hal-hal di luar kendali kita, sebenarnya kita telah diperbudak hal-hal tersebut. Jika ingat 4 kebajikan stoicisme, keberanian, kebijaksanaan, menahan diri, dan keadilan, maka 2 di antaranya, keberanian dan menahan diri, adalah sikap menghadapi hal-hal di luar kendali kita. Manusia yang rasional diharapkan bisa menahan diri dari keinginan akan hal-hal di luar kendali kita, harta benda, reputasi, kenikmatan ragawi. Sebaliknya, keberanian timbul karena kita sadar kebahagiaan kita tidak tergantung pada hal-hal di luar kendali kita. Jika kekayaan, reputasi, kesehatan kita diambil dari kita, kita bisa tetap bahagia. Itulah dikotomi kendali dari filosofi stoicisme. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.